Return saham yang masuk akal itu berapa sih? Hai guys, welcome back to my YouTube video. Di episode 2 Smart Investing ini, gue akan bahas tentang ekspektasi return saham yang realistis. Jadi video ini bakal berguna buat teman-teman investor pemula atau yang udah lama invest, supaya teman-teman bisa tahu nih, return saham apa sih yang oke dan bisa dicapai. Yuk, langsung let's get started. Jadi di video ini akan gue bagi di 3 segmen. Pertama, return apa yang kalian harus capai sebagai investor saham, dan return apa yang tergolong bagus. Dan yang ketiga, return apa yang tergolong tidak mungkin. Jadi ngobrolin hari yang pertama, menurut gue sebagai investor saham, return kalian itu harus lebih tinggi daripada kalau kalian investasi di cash instrument seperti deposito dan reksadana pasar uang ataupun obligasi. Kalau kita ngomongin cash instrument, returnnya itu kira-kira sekitar macam-macam ya, mungkin dari sekitar 2-6%. Contohnya bunga deposito di Cbank itu sekarang 6%. Dan terakhir gue ingat gue masukin deposito di OCBC itu bunganya 4,75%. Dan untuk obligasi sendiri itu returnnya bervariasi juga, tapi bisa dibilang returnnya itu 4-8% per tahun. Nah, kalau teman-teman nggak bisa mencapai return yang lebih tinggi daripada return ini, ya ngapain investasi saham, ya kan? Mending duitnya ditaruh di deposito bank, terus ya udah kita tinggal tidur aja, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin kita mau beli perusahaan mana, dan perusahaan ini bakal melakukan corporate action seperti apa, apakah manajemennya baik, dan lain-lain. Nah, ini kan gue ngomong harusnya seperti apa ya, tapi kenyataannya menurut gue dan berdasarkan data yang ada, itu kebanyakan investor itu performanya lumayan jelek ya. Jadi menurut gue mereka nggak outperform cash instrument atau investasi di obligasi, karena ya pilihan saham mereka yang buruk. Oke, kita udah ngomongin return yang harus dicapai yang kalau kalian investasi saham. Sekarang kita bahas return apa sih yang tergolong bagus. Jadi benchmark yang sering dipakai oleh portfolio manager itu adalah indeks. Indeks ini adalah kumpulan harga saham gabungan di suatu negara. Contohnya kalau di Indonesia itu namanya IHSG atau Indeks Saham Gabungan. Yang sekarang itu sekitar nilainya itu 7 ribuan ya. Dan artinya kalau porto saham kalian itu naiknya lebih tinggi dari IHSG ini, itu artinya performa kalian bisa terbilang bagus. Kalau porto saham kalian naiknya itu nggak lebih tinggi dari IHSG, itu artinya porto saham kalian tergolong jelek. Jadi contohnya indeks IHSG tahun ini itu udah naik sekitar 4,6%. Dan porto saham gua bisa kalian lihat di sini itu udah naik sekitar 22,7%. Jadi bisa dibilang porto gua ini bagus ya, karena naiknya itu hampir 20% lebih tinggi daripada IHSG. Dan ini itu adalah hal yang menurut gua investor apalagi yang pemula itu kurang lakuin. Jadi mereka itu nggak punya benchmark. Ya gimana kalian bakal tahu kalau performa kalian bagus kalau kalian nggak ada perbandingan gitu kan. Jadi kalian harus selalu bandingin performa porto saham kalian dengan indeks IHSG contohnya. Jadi gue juga pernah investasi di saham luar ya, saham US, saham China. Dan menurut gue kalau kita outperforming indeks IHSG itu lebih gampang daripada kita outperforming indeks luar. Karena alasannya itu banyak saham di IHSG yang setelah mereka IPO itu harganya terjun bebas. Jadi di sini tuh akhirnya dia menghambat pergerakan IHSG. Contohnya tahun ini aja 2023 ada total 46 saham yang IPO dan 10 dari 46 saham itu menyentuh level gocap dan 21 saham lainnya itu turun harganya. Harganya turun ya dibanding harga IPO. Dan ini akhirnya buat indeks kita kalau naik itu juga agak susah. Tapi asal kita nggak nyentuh saham-saham IPO ini ya harusnya return kita kan nggak terlalu ngefek. Jadi menurut gua kalau kalian investasi di saham Indonesia, bagusnya ya kalian outperform IHSG by some margin ya. Artinya kita nggak bisa cuma outperform IHSG cuma 2 atau 3%. Menurut gue itu masih tergolong jelek. Tapi kalau misal kita lakuin ini, misal kita invest saham Amerika dan kita lakuin ini, itu bisa dibilang tergolong bagus. Karena lebih susah outperform SPX 500 atau Nasdaq dibanding kalau kita invest saham Indonesia, terus kita outperform IHSG. Menurut gue lebih gampang karena alasan itu tadi. Jadi ya kira-kira itulah advice gue tentang return saham apa sih yang tergolong bagus. Jadi kalian harus selalu benchmark dengan indeks. Ya, kalau kalian invest saham di Indonesia ya benchmark dengan IHSG. Dan menurut gua return yang bagus itu tadi itu harus berapa persen di atas IHSG. Kalau misal masih sejajar dengan IHSG, menurut gua itu masih kurang ya. Atau kalau di bawahnya IHSG ya berarti jelek. Jadi buat mungkin para pemula, kalian jangan sok pintar ya. Kalau misal mungkin saham kalian naik banyak banget, tapi ternyata IHSG itu naiknya juga banyak. Berarti performa kalian kan sebenarnya nggak terlalu bagus kan kalau IHSG naiknya lebih banyak daripada porto kalian. Dan kalian juga harus ngerti, misal market lagi merah ya, IHSG lagi turun 20% dan porto kalian cuma
cuma turun 10%. Itu artinya kalian jago loh, karena kalian hilang duit lebih sedikit daripada IHSG hilang duit. Istilahnya seperti itu. Jadi balik lagi ke topik video ini, berapa sih return yang realistis dan oke yang bisa dicapai oleh investor yang berdedikasi? Jadi kalau kita lihat return IHSG selama 30 tahun terakhir dari tahun 90, annually IHSG itu mencetak return sebesar 30% per tahun. Tapi selama 5 tahun terakhir, return IHSG itu cuma 3,5%. Dan menurut gua, IHSG itu nggak akan bisa mendapat annual return yang lumayan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena indeks kita itu naiknya lumayan banyak ya, terutama waktu di tahun 2000-an sama 2010-an. Dan angka inflasi kita itu juga nggak segila dulu. Jadi kalau kita lihat return IHSG yang zaman dulu itu sebenarnya real return-nya itu nggak terlalu gede. Karena waktu periode-periode itu angka inflasi di Indonesia itu juga lumayan gede loh. Jadi gue akan ambil average dari dua data point ini. Jadi return selama 30 tahun terakhir sama return selama 5 tahun terakhir. Dari sini gue dapat 16,7%. Jadi menurut gue ini adalah return yang realistis. Kalau teman-teman memang pinter dan selalu mau belajar dan juga bertanggung jawab atas portofolio saham kalian. Dan ingat, ini tuh rata-rata ya. Jadi mungkin tahun depan bisa aja return kalian lebih rendah dari ini. Tapi kalau kita ngomongin rata-rata selama 10 tahun ke depan, menurut gua kalau memang kalian investor yang oke, return kalian itu harus segini atau mungkin di atas ini. Kira-kira seperti itu. I hope this video is helpful to you guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tunggu video dari gua selanjutnya di episode Smart Investing. Thank you.